Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
Anak New Life, apa kabar hari ini? Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan yang pertama kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan berdoa, tundukkan kepala, angkat tangan di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka saat ini. Kami berdoa supaya anak-anak ini diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang takut akan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mengasihi orang tua terlebih kepada Tuhan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati setiap orang tua mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini atau hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saya berikan judul Bangkit dari Keterpurukan. Coba sama-sama dengan saya sebutkan, bangkit dari keterpurukan. 1, 2, 3. Bangkit dari keterpurukan. Saudara ini berkati Tuhan, apa itu keterpurukan? Ya, kita semua mungkin tahu bahwa keterpurukan itu seperti tenggelam. Keterpurukan itu seperti gagal. Keterpurukan itu seperti sesuatu peristiwa yang kita alami, kemudian kita merasa berat untuk melangkah. Keterpurukan itu adalah suatu peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, sehingga membuat kita menjadi orang yang sulit untuk berkembang, sulit untuk maju. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mungkin engkau yang sedang mendengarkan siaran atau acara atau khotbah pada saat ini, engkau sedang di dalam keterpurukan. Apalagi saat-saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, di mana orang sedang mengalami keterpurukan. Tapi saya mau katakan kepada saudara pada saat ini, saatnya untuk bangkit dari keterpurukan ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya kita bangkit dari keterpurukan? Di dalam Alkitab kita akan melihat beberapa peristiwa di mana orang-orang yang mengalami keterpurukan, kemudian mereka bangkit dari keterpurukan tersebut. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada hari ini, bagaimana bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, saudara-saudara, kita lihat cerita tentang seorang raja yang sangat tersohor, yang bernama Daud. Daud pernah mengalami situasi keadaan di mana dia benar-benar terpuruk. Dalam peristiwa yang sangat mengenaskan dalam kehidupan Daud, sehingga Daud boleh dikatakan dia hampir mengalami tekanan yang cukup berat di dalam hidupnya. Peristiwa apa yang Daud alami? Mari kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Kita konsentrasi di ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan buat saudara. Ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup,
Aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, ini merupakan suatu peristiwa di mana Daud anaknya mati, saudara-saudara. Tapi sebelum mati, di dalam keadaan sakit anak ini, Daud sedih, Daud menangis, dan dalam keadaan terpuruk seperti ini, dia berpuasa. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Kemudian anak ini tidak sembuh, malahan anak ini mati. Tetapi saudara perhatikan di ayat yang ke-20, kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, 2 Samuel 12 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan begini, maka bangkitlah Daud dari lantai, lalu mandi dan menyisir rambutnya, serta bertukar pakaian, kemudian ia pergi beribadat ke rumah Tuhan. Jadi situasi apa yang membuat Daud terpuruk pada waktu itu, yaitu di mana anaknya mati, saudara-saudara. Anaknya mati. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan ketika anaknya mati, Daud tidak berlarut-larut dalam keterpurukan. Firman Tuhan katakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Daud bangkit dari lantai. Memang pada waktu itu dia sedang merasakan kehidupan yang tertekan. Dia sedang tiarap di lantai. Dia sedang berduka. Sepertinya Daud tidak bisa menerima kenyataan pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, ketika peristiwa anaknya mati, akhirnya Daud mau menerima kenyataan. Nah, yang pertama saudara-saudara, kalau kita mau bangkit dari keterpurukan, kita harus belajar menerima kenyataan. Coba sama-sama dengan saya bilang, belajar menerima kenyataan. 1, 2, 3, belajar menerima kenyataan. Nah, saya dikasih Tuhan, yang sulit membuat orang bangkit dari keterpurukan ketika dia tidak mau menerima kenyataan yang dia alami. Saudara yang dikasih Tuhan, saya boleh katakan bahwa kalau kita mau bangkit dari keterpurukan, kita harus menerima. Orang Jawa bilang nerimo. Nerima apa yang kita alami, kenyataan yang kita alami saat ini, kita harus terima, saudara. Harus terima. Seperti peristiwa wabah COVID-19 ini, kita harus menerima. Saya teringat beberapa hari yang lalu Jokowi mengatakan kita harus berdamai dengan COVID-19. Saya setuju, saudara. Berdamai di sini maksudnya kita beradaptasi, kita terima. Karena virus ini tidak akan berakhir. Dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Dan apakah kita harus begini terus keadaan seperti ini? Ya, saya kira tidak, saudara-saudara. Memang kita harus mengikuti aturan-aturan yang pemerintah tetapkan, seperti menggunakan masker, terus cuci tangan, jaga jarak. Nah, kalau kita tidak menerima kenyataan, nah, sulit untuk kita bangkit. Tapi kalau kita terima kenyataan bahwa ini memang sudah terjadi, maka saatnya kita bangkit. Bukan kita terus-terus begini, tidak. Kita bangkit, saudara-saudara. Nah, orang yang menerima kenyataan adalah orang yang menguasai keadaan. Bukan keadaan yang menguasai dia. Jadi ketika kita menerima bahwa ini sesuatu peristiwa yang benar-benar sudah terjadi dan kita tidak tahu sampai kapan virus ini akan berakhir, seperti itu, dan apa yang harus kita lakukan? Kita terima pertama seperti itu. Kita coba menggunakan bahasa yang lebih keren, dikatakan kita beradaptasi saja, kita berdamai saja, seperti itu ya. Dengan kata lain bahwa kita sedang menerima kenyataan. Terima. Mungkin saudara sedang mengalami keterpurukan bukan soal virus. Mungkin saudara sedang mengalami terpurukan dengan masalah keluarga saudara. Dan saudara coba untuk dengan kekuatan saudara coba untuk tidak mau menerima hal itu. Nah, saudara akan terkuras habis tenaga saudara. Nah, lebih baik kita belajar untuk menerima, saudara. Kita belajar untuk menerima
Kalau apa yang sudah terjadi yang tidak bisa kita rubah, buat apa kita paksakan? Apa yang tidak bisa kita rubah, kita cuma bisa melihat saja. Yang tidak bisa kita rubah, kita serahkan kepada Tuhan. Yang bisa kita kerjakan, biar kita kerjakan. Jadi untuk bangkit dari keterpurukan, yang pertama adalah kita belajar menerima kenyataan. Belajar menerima kenyataan. Orang yang menerima kenyataan adalah orang yang menguasai keadaan. Tapi orang yang tidak menerima kenyataan adalah orang yang dikuasai oleh keadaan. Apakah saudara mau biarkan hati saudara dikuasai oleh keadaan? Jangan, saudara-saudara. Kita harus menguasai keadaan. Kita yang harus mengendalikan keadaan, bukan keadaan yang mengendalikan kita. Kalau keadaan susah, apakah kita harus ikut susah? Kita harus mengendalikan. Kalau ekonomi terpuruk, apakah kita harus ikut menderita, ikut susah? No. Mungkin itu masa yang sudah lewat. Saatnya untuk kita bangkit, saudara-saudara. Saatnya untuk kita bangkit. Dan langkah pertama, kita harus menerima kenyataan yang ada. Kita harus menerima kenyataan yang ada. Yang kedua, ada peristiwa apa di Alkitab kemudian membuat orang itu bangkit? Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang kelima. Saudara sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 29. Saya bacakan sedikit buat saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Terpuruk, saudara-saudara. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, saudara-saudara. Kita lompat ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu, catat baik-baik, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, cerita yang kedua di mana ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, saudara-saudara. 12 tahun lamanya. Dan firman Tuhan katakan perempuan ini sudah pergi kepada dokter, kepada tabib. Dan firman Tuhan mencatat dia sudah menghabiskan semua apa yang dia miliki. Bahkan apa yang dia lakukan semuanya itu, firman Tuhan katakan tidak ada faedahnya. Dan dia semakin terpuruk. Bukan semakin baik kondisinya, tapi justru semakin memburuk, firman Tuhan katakan. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara-saudara, ketika dia mendengar bahwa ada raja di atas segala raja, ada Yesus guru sang pembuat mujizat mau lewat, perempuan ini mengambil tindakan iman dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian firman Tuhan mencatat seketika itu juga maka sembuhlah perempuan ini. Nah, peristiwa yang kedua, saudara-saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari perempuan yang sakit pendarahan ini? Bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan? Yang kedua yang harus kita pelajari adalah untuk bangkit dari keterpurukan, kita harus ambil tindakan iman. Kalau yang pertama kita harus belajar menerima kenyataan, yang kedua kita harus ambil tindakan iman. Perempuan yang 12 tahun terpuruk, firman Tuhan katakan kemudian dia mengambil tindakan iman. Kalau tindakan iman itu berarti ada satu gerakan, ada satu gairah, ada satu pekerjaan, ada dorongan untuk melakukan sesuatu dengan iman, saudara-saudara. Seperti perempuan ini. Dengan iman dia katakan, asal ku jamah jubahnya. Padahal pada waktu itu, Yesus sedang diikuti oleh banyak orang. Banyak orang berkerumun pada waktu itu. Bagaimana caranya sampai supaya perempuan ini bisa menjamah jubahnya? Saya boleh katakan, saya boleh bayangkan bahwa ketika perempuan ini mau berusaha untuk menjamah jubah Yesus, dia harus melewati tumpukan-tumpukan orang yang banyak.
Dia harus melewati kerumunan-kerumunan orang yang banyak. Tapi karena perempuan ini punya tindakan iman, dan dia bergerak maju, dia mengambil momen pada waktu itu, dia memanfaatkan momen pada waktu itu dengan tindakan iman, sehingga dia menggapai jubah Yesus, dan firman Tuhan katakan sembuh. Kemudian Yesus katakan di ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, yang kedua, kita harus ambil tindakan iman. Untuk bangkit dari keterpurukan, kita harus ambil tindakan iman. Kita harus melihat momen ini bukan momen yang membuat kita semakin terpuruk, tapi kita harus menangkap momentum yang penting dari peristiwa COVID-19 ini. Kita tidak lama-lama berlarut-larut dengan keterpurukan. Kita harus bangkit dengan cara kita mengambil tindakan iman. Haleluya, saudara. Saudara harus menyadari bahwa di dalam diri saudara ada kuasa yang besar, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara tidak usah takut. Saatnya bangkit. Ambil tindakan iman. Saudara mau lakukan apa saat ini? Jangan lama-lama berlarut-larut dalam keterpurukan. Saatnya untuk bangkit, saudara-saudara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jangan biarkan ketakutan memadamkan imanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, usaha dari perempuan yang sakit pendarahan ini, itu menunjukkan dia punya tindakan iman, saudara. Jangan biarkan ketakutan memadamkan imanmu. Iman sebesar biji sesawi, firman Tuhan katakan, dapat memindahkan gunung. Artinya apa, saudara-saudara? Orang yang memiliki iman, dia bisa berkata kepada gunung-gunung pencobaan itu, pergi. Maka gunung itu akan pergi, saudara-saudara. Orang yang punya iman, punya kuasa di dalam dirinya untuk bangkit dari keterpurukan, saudara-saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Bagaimana orang-orang yang memiliki tindakan iman di dalam hidupnya, sehingga dia bisa bangkit dari keterpurukan. Saya akan membacakan beberapa ayat kepada saudara. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-7, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, firman Tuhan bilang begini, karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Karena iman, itu kuasa daripada iman. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan iman maka Nuh taat, dia menyiapkan bahtera. Tindakan iman, Nuh membuat bahtera. Orang mungkin berpikir pada waktu itu, Nuh kamu gila. Tapi dengan tindakan iman, Nuh bekerja, dia membangun bahtera. Dan di situ Tuhan menyertai dia. Kita lihat ayat yang ke-8 dari Ibrani 11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Tuhan panggil dan Tuhan bilang, Abraham, engkau harus pergi ke sebuah negeri. Abraham tidak tahu sama sekali negeri itu apa, tapi karena tindakan iman Abraham melangkah. Dan dia melihat penyertaan Tuhan ketika dia mengambil tindakan iman. Saudara perhatikan lagi ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Dengan iman Sarah bisa mengandung saudara-saudara dan punya anak dan cucu-cucu dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Itu semua terjadi, firman Tuhan katakan, because faith, karena iman. Saudara diberkati Tuhan, untuk bangkit dari keterpurukan, kita perlu ambil tindakan iman. Haleluya, haleluya. Kita perlu ambil tindakan iman. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk bangkit. Jangan takut untuk berbuat sesuatu demi masa depanmu, demi kehidupanmu, demi keluargamu.
demi usahamu. Jangan takut. Jangan biarkan ketakutan mematikan iman saudara. Jangan biarkan kekhawatiran mematikan iman saudara. Jangan biarkan keadaan menguburkan iman saudara. Kita harus bangkit dengan mengambil tindakan iman. Yang ketiga, saudara-saudara, cara untuk bangkit dari keterpurukan, kita belajar lagi dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Wow, saudara, kalau saya bilang Ayub, saudara sudah banyak tahu cerita tentang Ayub. Kalau yang pertama tadi untuk bangkit dari keterpurukan, kita belajar dari Daud, ya, dari Daud. Yang kedua, kita belajar dari perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Yang ketiga ini kita belajar dari Ayub. Apakah Ayub pernah mengalami kehidupan yang terpuruk? Sangat terpuruk. Firman Tuhan katakan, jangankan hartanya yang habis, anak-anaknya pun mati, saudara-saudara. Tetapi apakah Ayub terus terpuruk? Tidak. Dia bangkit dari keterpurukan. Mari kita lihat bagaimana Ayub bisa bangkit dari keterpurukan. Kita buka Ayub 42. Nah, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kalau saudara membawa Alkitab, saudara boleh memperhatikannya. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang apa? Yang gagal. Haleluya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang apa? Yang gagal. Saudara, Ayub mengalami kehidupan yang terpuruk. Dia orang saleh, jujur, takut Tuhan, tapi dia mengalami kehidupan yang sangat terpuruk. Tubuhnya itu penuh dengan borok-borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saking tak tahannya, dia ambil pecahan botol, beling, kemudian dia menggaruk-garuk dan dia berguling-guling di debu karena sakit, luka-luka, borok-borok yang dia derita, saudara-saudara. Kemudian istrinya juga ngomong supaya Ayub ini mengutuki Tuhannya dan lain sebagainya. Suatu peristiwa yang membuat Ayub sedih, satu peristiwa yang membuat Ayub berada dalam lembah kekelaman, satu peristiwa yang membuat Ayub terpuruk kehidupannya. Tetapi saudara ini berkati Tuhan, apakah Ayub menyerah? Dia tidak menyerah. Dia mau bangkit dari keterpurukan. Dan kita lihat dari perkataan Ayub di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Sekali lagi saya katakan, saya bacakan. Dia berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya Ayub percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara yang berkati Tuhan, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan? Yang pertama, kita belajar menerima kenyataan. Yang kedua, kita ambil tindakan iman. Yang ketiga, kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita boleh mengalami kehidupan yang terpuruk, ingat baik-baik bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Bahwa di balik peristiwa-peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah, dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Kita baca satu ayat lagi sebagai ayat penutup di dalam Ayub 23 ayat 14. Ayub 23 ayat yang ke-14. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berkata begini, Ia akan menjalankan rencananya bagiku dan masih banyak lagi rencananya selain itu. Sekali lagi saya bacakan Ayub 23 ayat 14 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ia akan menjalankan rencananya bagiku. Ia akan menjalankan rencananya bagiku. Rencana siapa? Rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang menjalankan siapa? Tuhan.
Kemudian dia bilang begini, dan masih banyak lagi rencananya selain itu. Dan masih lagi ada rencana-rencana yang lain yang Tuhan mau berikan kepada saya dan saudara. Masih banyak lagi, saudara. Ternyata rencana Tuhan dalam hidup kita itu bukan cuma satu, ada lagi yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita melihat keadaan seperti ini, kita harus merubah bahwa ternyata keadaan ini, di balik semua peristiwa ini, di balik keterpurukan hidup saya dan saudara, ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu yang pasti tidak pernah gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bangkit dari keterpurukan. Kita mau bangkit dari keadaan saat ini. Ada 3 langkah yang harus kita ambil. Yang pertama, belajar menerima kenyataan. Yang kedua, ambil tindakan iman. Yang ketiga, percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan dan saat ini hamba berdoa. Setiap kami yang sedang mengalami masa-masa keterpurukan, saatnya ini kami akan bangkit. Kami percaya bahwa di saat kami bangkit, Tuhan akan menyertai kami dan kami akan melihat hal-hal yang besar yang tidak pernah kami pikirkan dan bayangkan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan sudah memberkati seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, bahkan seluruh pendengar yang ada diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu tanggal 20 dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan.